Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kumpul kembali di ruang bicara Pasiratu El-Robani. Dan alhamdulillah juga untuk malam ini ada tamu istimewa yang jauh dari sana, dari Pandeglang. Dia pernah menjadi praksiti. Perkenalkan siapa Bapak ini dan sebagai apa dulunya. Ya, terima kasih Bang Robert dan juga Pak Kiai. Perkenalkan saya Ahmad Panji dari Pandeglang. Alhamdulillah malam ini diundang ke podcast yang luar biasa, yang hampir FYP ya. Jadi Hampir ya. tema malam ini terkait salah satunya ruqyah ya. Memang dulu saya pernah masuk sebagai praktisi, itu pun dilatar belakangi oleh kegelisahan kita, adanya gangguan-gangguan batin, adanya gangguan-gangguan yang membuat diri kita tidak nyaman. Akhirnya kita mengikuti hal-hal tersebut. Apakah benar dalam diri saya ada gangguan? Pengen tahu gitu Bang. Karena memang kan di Banten sangat terkenal nih dengan hal-hal mistis Pak Kiai ya. Nah oleh karena itu saya ingin tahu, dan kalau sudah tahu ada gangguan ya pengen berobat. Nah, memang ketika itu alhamdulillah dengan segala teknik dan segala hal yang dipelajari ada efek. Oh ternyata dalam diri saya ada gangguan. Mungkin entah karena dulunya pernah ikut-ikut sama orang-orang yang ngehikmat, atau ikut orang-orang yang ritual dan sebagainya. Ternyata ketahuan di situ. Cuman gitu, tetap ada kegelisahan dalam diri saya. Sebetulnya yang seperti apa sih yang benar-benar harus saya lakukan? Masih tetap, alhamdulillah nih saya ketemu Kiai Bang Robert seperti itu. Saya ingin tahu nih malam ini jawaban dari Kiai. Gimana sih yang sebenarnya? Karena alhamdulillah nih ya, para pemirsa, Kiai deh. Setelah saya kemana-mana diobatin sama Pak Kiai, walaupun dia bukan praktisi, tapi ya ntar dijawab lah sama dia sendiri. Berarti praksiti itu. Nah, Ntar dijawab lah sama dia. Seperti itu Bang, pembukanya Bang. gimana Pak Kiai? Penjelasan tentang ruqyah tadi bisa dijabarkan secara luas atau seperti apa? Ya kalau kita berbicara tentang ruqyah, Robert, ruqyah itu ada sebelum kita ini semua kenal dengan ruqyah. Karena ruqyah itu ya pernah diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah ya memerintahkan terhadap para sahabatnya untuk melaksanakan ruqyah itu. Ya para sahabat melaksanakan ruqyah itu. Oh dulu juga udah ada ya? Dulu sudah ada ya, turun temurun sampai ke kita ya ruqyah itu tetap diajarkan oleh para pendahulu-pendahulu kita ya, kiai-kiai sepuh kita. Namun halnya berbeda antara siapa yang mengantarkan ruqyah itu, siapa yang menyuguhkan ruqyah itu, siapa yang melaksanakan ruqyah itu. Praktisi dulu para sahabat, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, mereka praktisi ruqyah. Praktisi. Luar biasa. Jauh sebelum kita menjadi praksiti. Nah, kalau kita bedakan tentang kapasitas diri kita terhadap para sahabat ya tentunya jauh berbeda. Beda komponen. Beda komponen, beda mesin. Beda mesin. Kalimatnya sama. Kalimatnya yang dibaca sama. Ayat yang dibacanya sama. Dasar tentang ruqyah itu sama. Bahwa Allah menurunkan Quran itu sebagai syifa, sebagai rahmat, sebagai obat lah untuk kita, dan bisa dijadikan memang sebagai media pengobatan untuk menghancurkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Gangguan gaib, sakit perut, kepala dan yang lainnya.
baik gaib maupun lahir, yaitu bisa diselesaikan dengan ruqyah. Iya. Karena sebetulnya ruqyah itu adalah salah satu media, katakanlah satu doa Iya. yang dibaca dengan kapasitas keyakinan, keimanan si praktisi itu. Praksiti. Iya. Nah, kalau dulu Sayyidina Umar meruqyah tentu dengan keyakinan yang mantap terhadap Allah. Iya. Tatkala membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, bahwa baknya itu semisal tidak hanya menggunakan bak huruf jar lil isti'anah, tapi menggunakan huruf jar lil ilsaq. Oh. Nah, maka kapasitas itulah yang membedakan kenapa praktisi kita berbeda kualitas ruqyah itu dengan praktisi zaman dulu. Iya. Jadi memang perbedaannya di tingkat keimanan. Keimanan. Kenapa saya mendahului pembahasan ruqyah itu dengan menggarisbawahi tentang keimanan? Iya. Karena sesuatu yang dibacanya sama, hanya saja beda siapa yang membacanya, akhirnya berdampak terhadap keimanan seseorang itu. Ya, pasien. Baik si pasiennya ataupun si peruqyahnya sendiri. Iya. Nah, kalau mereka berkeyakinan bahwa yang menjadi obat itu adalah kalimat, Iya. yang bisa menghancurkan sesuatu yang tidak diinginkan, itu penyakit hilang, sakit kepalanya gara-gara semisal kalimat, gara-gara itu ayat, gara-gara itu lafaz, maka seorang tersebut ya kufur. Karena seolah-olah lebih percaya terhadap kalimat, kemudian mendahulukan kalimat, mengakhirkan Allah. Jadi Allahnya di nomor duakan, dipinderikan, di nomor duakan, yang diutamakan adalah kalimat itu. Nah, pada dasarnya ruqyah itu ya diperbolehkan, halal, bahkan ruqyah itu adalah salah satu cara pengobatan Rasulullah. Kalau kita berbicara bagaimana hukum ruqyah, apakah halal atau haram, jangankan halal ya. Haram pun, kalaupun itu menjadi obat atau salah satu-satunya obat, maka sesuatu yang haram itu diperbolehkan. Kita sama-sama tahu bahwa orang yang sakit tidak ada obat, tidak ada jalan untuk mengobati penyakit itu. Ada satu jalan, namun jalan itu haram. Misal memakan daging atau darahnya. Darah si anjing, darah si celeng, maka itu diperbolehkan. Bukan menjadi halal ya. Yang haram tetap haram, namun saja diperbolehkan dan tidak dihukumi dosa. Nah, apalagi ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah itu bentuknya halal, namun nanti menjadi halal dan haramnya itu ya tergantung niat. Misal contoh gini lah, kita nih mempercayai bahwa perut kita yang lapar ini kenyang gara-gara makan. Nah, maka makan itu kan halal mubah, diperbolehkan oleh agama. Namun tatkala kita meyakini bahwa nasi itu yang yang membuat kenyang perut, maka makannya itu adalah haram. Karena pertimbangan mengimani atau mempercayai sesuatu selain daripada Allah yang memberikan kekuatan terhadap tubuh kita. Iya, sejatinya yang bikin kenyang itu Gusti Allah, bukan nasi. Gusti Allah. Nah, walaupun tidak diucapkan, hati itu ya ke sana arah. Cuma kan secara syariatnya kalau kita lapar makan gitu. Jadi Gusti Allah bisa aja walaupun tanpa makan tapi bisa bikin kenyang. Ya. Cuma untuk pas-pas kita harus makan. Iya. Namun hati kita walaupun kita makan, hati kita itu yang menjadikan makanan itu menjadi musabab. Iya. Musabibnya tetap Allah. Ruqyah itu sebagai sabab, musabibnya tetap Allah. Nah, maka tata cara ruqyah itu yaitu ruqyah yang diperbolehkan itu. Itulah pemirsa sedikit penjelasan bagaimana tentang ruqyah dan baiknya seperti apa. Waktu jadi praksiti gimana itu? Maksudnya ada pasien terus ngobatinnya
cara-caranya. Kalau kerana situ saya belum terlalu mendalami ya. Mhm. Cuma kalau kita bandingkan nih dengan yang sudah-sudah seperti, mohon maaf ya pemirsa, Kiai juga mohon nanti diluruskan, dibimbing. Datang kita misalkan ke orang pintar, paranormal gitu ya, Hmm. ke ustadz-ustadz hikmat, mohon maaf ya, bukan berarti kita melebeli. Iya. Ternyata ya ini lebih tadi sesuai tuntunan, kemudian lebih ada keterangannya dan lain sebagainya gitu. Mhm. Cuma tetap tadi yang murni itu ya kayak seperti apa sih yang sehingga memang menjadi ladang ibadah dan juga obat agar masyarakat, khususnya saya sendiri gitu ya, bisa menjalankan dan mendatangi mana yang memang harus kita kerjakan seperti itu. Jadi ruqyah yang menurut tuntunan Kanjeng Nabi gitu ya. Betul. Iya. Cuman tadi kita datangnya ke yang mana nih? Iya, maksudnya kita harus bisa memilah dan memilih gitu. Itu kan tadi disampaikan Pak Kiai di awal itu. Ya semuanya sama tuntunannya. Iya. Tapi balik lagi kepada individunya. Nah, sekarang siapa nih yang harus kita datangi individu tersebut? Sampai bersin tuh. Ini agak mistis soalnya pembahasan jadi Nah, ngaruh ya, langsung ngefek gitu. langsung ngefek dia. Ya kalau berbicara tentang apa yang tadi disampaikan, ya kita merujuk terhadap dalil Al-Quran yang Allah jelaskan. Dalil ruqyah itu kan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Bahwa kami menurunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat, sebagai rahmat lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Allah saja menggarisbawahi bahwa jika Quran itu ingin dijadikan obat, Quran itu ingin dijadikan senjata, bahwa gunakan silakan, tapi lil mu'minin, oleh orang-orang yang beriman. Karena Quran diturunkan sebagai obat itu lil mu'minin, untuk orang yang beriman. Maka yang menggunakan Al-Quran sebagai senjata itu ya wajib dan harus orang-orang yang sudah memiliki keimanan. Agar kenapa? Agar tatkala dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia tidak mentuhankan ayat itu. Tatkala dia membaca Qul a'udzu birabbin nas, dia tidak mentuhankan ayat itu. Orang-orang beriman itu akan menjadikan ayat itu sebagai musabbab. Hatinya tetap meyakini bahwa musabbib itu adalah Allah dan tidak akan pernah tergantikan. Nah maka cari. Kalau tadi pertanyaannya, kemana kita harusnya? Kepada siapa kita datang? Nah, Maka datanglah terhadap orang-orang yang beriman. Karena mereka tidak akan pernah menjadikan Al-Quran sebagai Tuhan, tidak akan pernah menjadikan ayat sebagai Allah. Doang kita, Mang Robert, Gus Panji, sama. Tatkala kita meminta Allahumma ya Allah Rabbana isfihi ya syafi fa innaka syafi la syifa anta. Tidak ada obat kecuali engkau, tidak ada obat kecuali darimu. Bahwa engkau adalah zat yang mengobati, maka obatilah, sembuhkanlah si fulan bin fulan ini. Doanya sama. Tapi ijabah Allahnya berbeda. Kenapa doa kita ini seolah-olah tidak didengar oleh Allah? Nyangkut. Tapi tatkala kita melihat guru-guru kita, tanpa lafaz pun mereka hanya sebatas amin. Itu lebih mustajab daripada doa kita di atas sajadah, memutarkan tasbih kita ribuan kali, menadahkan tangan kita berjam-jam, melafazkan kalimat yang dilisankan oleh kita ribuan kalimat, tapi seolah-olah tidak didengar oleh Allah. Ada apa? Karena doa itu diantarkan oleh hati orang-orang yang beriman. Maka akan sampai terhadap. Makanya dulu banyak orang yang bertanya,
bagaimana saya harus bersikap tentang apa yang sudah dilakukan. Apakah ini dilanjutkan ataupun dihentikan? Maka saya tanya balik. Hati kamu apabila sekarang masih mentuhankan Quran, masih mentuhankan lafaz, masih mentuhankan doa, maka hentikan. Tapi kalau hati kalian itu sudah paten mentuhankan Allah saja, menjadikan Quran itu sebagai musabab, maka silakan lanjutkan. Tergantung kapasitas kita sendiri gitu. Tergantung kapasitas keimanan si praktisi. Maka tadi kata saya, si nasi itu kan halal, Iya. makan itu kan mubah, Iya. boleh. Boleh. Tapi makan itu bisa jadi haram kalau kita meyakini bahwa yang menjadikan kenyang perut kita adalah nasi, maka keyakinan itu diharamkan. Jadi cukup menjadi musabab aja ya. Paling kan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut daripada hati kita. Kalau kita mendatangi orang-orang yang beriman, ya orang-orang yang seperti apa kan? Iya. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang seperti apa? Cirinya ataupun sikapnya. Ya kita tanyakan langsung saja bahwa Allah pun sudah menjawab hal itu bahwa alladzina yuqimunas shalah. Di antaranya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang memiliki kapasitas keimanan yang kuat, yang hebat, adalah mereka yang selalu bertabud terhadap Allah. Ta'abud itu apa? Beribadah. Beribadah terhadap Allah. Mereka tidak pernah memisahkan diri antara hati mereka dengan syariat. Mereka tidak akan pernah memisahkan dirinya, badannya terhadap tempat-tempat yang dimuliakan atau dianjurkan oleh Allah. Kalau kita berobat semisal terhadap orang yang kapasitas keimannya tidak kita ketahui, kemudian apa kehidupannya kita lihat tidak yuqimunas shalah, maka ya salah tempat kita. Jangankan kita, dianya pun tidak beriman terhadap Allah. Bagaimana dia bisa menggunakan pisau itu untuk hal-hal yang baik, sementara pisau itu dipegang oleh pembunuh? Maka mati kita, Bang Robert. Jadi contohnya begini, mungkin kalau ciri-ciri kiai ataupun ustadz yang mungkin beriman ya, kita jangan dengan posisi kita sedang sakit sumpah, kita datang ke rumahnya sekalipun belum apa-apanya, perasaan kita lihat rumahnya aja udah kayak ngerasa sembuh gitu mungkin, atau apalagi ngeliat orangnya tuh tenang gitu, belum diapa-apain padahal mungkin kayak gitu mungkin kiai. Ya terlepas daripada itu, artiannya baiknya sih kita berobat atau mencari pengobatan terhadap orang-orang yang sudah kita kenal bagaimana dia beribadah. Kan kita sudah berbicara tentang kata Imam Syafi'i kan, idza ra'aitumur rajula yatiru 'alal hawa wa yamshi 'alal ma, gitu kan? Tatkala kita melihat seseorang yang hebat, bisa terbang ke angkasa, kemudian bisa berjalan di atas air, fala taghtaru, maka kita jangan dulu aneh. Hatta tarau, sampai kita melihat bagaimana perkara agama yang dia lakukan. Kalau dia semisal ngobrol saja dari duhur sampai asar, sampai maghrib, kita tidak lihat sholatnya, duhur tidak terlihat, asar tidak terlihat, kemudian kita mempercayainya hanya gara-gara si doanya mustajab, maka jangan dulu percaya. Jadi Luar biasa Bang Robert. ya, Mungkin kiai biasa di luar kayak. Kalau biasa di luar nggak punya anak, terus Panji. Menarik sekali Bang Robert ya. Ya. Ini saya menjadi tergugah ini, malam yang sangat mahal ini pemirsa, jangan sampai dilewatkan apalagi di skip. Pertama tadi sudah dijabarkan ya
bahwa ruqyah, kemudian tadi bagaimana orangnya, kemudian klasifikasi. Sekarang kan tadi udah ketahuan ya, kita harus bagaimana. Kalau ada misalkan nih, minta doa lah bahasa kita gitu kan ya. Berarti lihat dulu orangnya seperti itu kan. Nah sekarang lebih dalam lagi nih Bang Robert. Ayo lanjutkan. Ketika berbicara terkait hal mistis, ada memang orang yang paham, ada juga yang memang menjadikan hal komersil. Ya. Saya sempat kejadian ada orang minta diobatin, minta ke dia itu untuk ditolong melalui cara tadi ya, hal-hal bukan ruqyah. Justru kalau dengan adanya penjelasan kiai kita jelas sekarang nih, kita datang kemana nih, lihat dulu orangnya, jangan mentang-mentang kedengar dia bisa gitu ya. Nah, udah tahu klasifikasinya. Nah sekarang ceritanya dia berobat, ternyata ditipu, duitnya diambil, dianya kabur. Itu pertama ya, berarti dia tujuannya memang udah keluar dari klasifikasi. Yang kedua terkait kemanjuran, contoh misalkan santet. Kalau misalkan lawannya sakti, iya kan, kita nih datang ke ustadz, memang dia kita lihat nih sholatnya bagus segala macam ya, tapi ternyata ini membutuhkan orang yang teknik dan juga kemampuannya di atas rata-rata. Wing Chun. Teknik tadi kan, teknik atau teknik Berantem mah datangnya ke Ipmen gitu. Iya, Ya ya, kan? Wing Chun tadi tuh. Gimana coba kiai itu Jadi si orang yang mau nyantet, mau berobat, mau berobat santet, ternyata dukunnya sakti. Dia datang kemana-mana malah ditipu gitu. Aduh saya harus kemana lagi nih gitu. Emang menurut kiai nih sebagai pakar di dunia kegaiban, coba tolong dijelaskan secara rinci biar masyarakat tahu deh. kalau berbicara tentang gaib, ya kita lebih enaknya sih supaya tidak melenceng ya. Maka ayo kita perdalam tentang pergaiban ini. Nah, Pergaiban ini adalah sesuatu yang sebagai salah satu syarat orang-orang yang bertakwa adalah kenal tentang sesuatu yang gaib. Ya kan? Dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna di mana tuh? Bil Ghaibi. Bil Ghaibi. Iya. Nah, orang-orang yang kenal tentang sesuatu yang gaib justru menjadi syarat dia menjadi takwa terhadap Allah. Jadi orang-orang yang bertakwa terhadap Allah itu ya harus dan penting wajib mengenal tentang sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib itu apakah santet ataupun yang lainnya bukan. Sesuatu yang gaib itu adalah ma'rifat terhadap Allah. Karena Allah itu adalah ghaibun minal ghuyub, sesuatu yang gaib daripada yang gaib. Maka kalau kita membicarakan tentang gaib, maka bicarakan tentang ghaibun minal ghuyub, sesuatu yang gaib daripada yang gaib. Bicara tentang Allah. Jadi santet itu bukan gaib. Santet itu bukan sesuatu yang gaib. Itu sedang gaib lah. Setengah-setengah lah. Ada campur tangan ya. Kalau kasusnya tadi semisal bagaimana kalau kita semisal datang ke satu kiai, ke satu ustadz, cuman si dukunnya lebih sakti, lebih hebat, tercager. Maka patut dipertanyakan kualitas keimanan si dukun itu, gitu kan? Si siapa? Si dukun. Si ustadz itu ini seperti apa? Nah, berarti tolak ukurnya tadi Gus, tolak ukurnya keimanan juga. Iya, karena Allah itu tidak akan pernah menunda sesuatu yang diinginkan oleh orang-orang yang beriman. Sangat dimanjakan. Doanya pun bisa menolak takdir. Luar biasa. Tidak ada sesuatu yang bisa menolak takdir Kecuali illa bid-doa, kecuali orang-orang. dengan doanya. Nah, doanya dilontarkan oleh kolbu, oleh fuad, oleh hati orang-orang yang beriman. Makanya yang harus digarisbawahi oleh kita semua,
pemirsa Ruang Ruang Bicara Fasiratu El-Robani Hmm. kembali terhadap Al-Quran bahwa Allah menegaskan tentang pengobatan itu adalah lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, mereka tidak akan pernah salah menggunakan pisau. Orang-orang yang baik tidak akan pernah menggunakan pisau itu untuk membunuh. Tapi paling ya buka kelapa, Masih kado. mesek kadu kan, muka kadu, belah duren. Dia baik si pasiennya ataupun si itu. Nah, berangkat dari fenomena tersebut, mungkin ini lebih kepada ketauhidan, ya. Bukan hanya kita berobat kepada ustadz dan lain sebagainya, ke Iya. dokter pun sama. Iya. Nah, bagaimana kita menyikapi bahwa sakit itu ya memang dari Allah. Iya. Berobat juga kita harus. Bagaimana itu? Dari sebuah karya ulama bernama Syekh Ibrahim bin Ismail. Syekh Ibrahim bin Ismail memberikan satu pendapat statement terhadap umat bahwa ya si tabib pun, si dokter pun ya pilih dokter-dokter yang beriman. Andai kata masih banyak dokter yang beriman, maka pilih dia. Jikalau sudah tidak ada semuanya, maka tidak apa-apa. Pilih semisal walaupun si tabib itu berbeda keyakinannya dengan kita. Supaya kita terselamatkan karena niat kita adalah berobat, mencari pengobatan, tertuju terhadap Allah tentunya hati kita. Nah, kemudian dibela oleh agama dengan hukum yang jaiz itu, hukum yang diperbolehkan itu. Khitan saja kan khitan itu diharamkan. Kalau khitan itu ya si yang motongnya itu ya dokternya itu dokter kafir. Iya. Kecuali sudah tidak ada dokter Islam, ada dokter kafir ya, maka diperbolehkan. Nah, kalau gini Pak Kiai, ada pemirsa yang mau berobat ke Pak Kiai gimana? Hubungi nomor mana? Jadi sebelum kita menerima pasien Gus Panji, sebelum kita iklan nih di Ruang Bicara, menarik pasien untuk datang ke Pasiratu, terlebih dahulu kita menyiapkan tempat untuk pasien itu. Sementara jangankan tempat untuk pasien, untuk santri pun ini sudah mepet ini santri. Luar binasa. Jadi ya cukup dengan kita sama-sama berdoa masing-masing hati terhadap Allah, supaya Allah tidak membebani kita di luar daripada kemampuan kita saja. Tapi kalau maksa mau berobat ke Kiai boleh datang ke sini ya. Admin. Hubungi kemana? Bisa ke saya, bisa komen di apa namanya, di konten kami ada. Waduh. Gitu. Ini ceritanya dijual. Intinya kayak gitu, Gus. Benar. Jadi yang pasti apapun penyakitnya, apapun yang kita rasakan, kita jangan sampai salah datang. Gitu. Kalau sakit kepala, beneran sakit kepala, ya ke klinik. 30 detik Bang Robert, saya izin bicara. Oh, enggak. Siap. Bagi semua praktisi ruqyah, tanyakan terhadap hati kita masing-masing. Jikalau kita masih mentuhankan kalimat itu, maka hentikan proses ruqyah itu, hentikan untuk melaksanakan ruqyah itu daripada menyesatkan umat dan menyesatkan keimanan kita. Tapi jikalau kita kuat, sanggup, tidak mentuhankan kalimat, tidak mentuhankan ayat, maka lakukan dan lanjutkan untuk ruqyah itu. Merdeka. Oke, itulah sedikit pembahasan tentang ruqyah dan bagaimana cara menyikapinya. Mungkin kurang lebihnya kita bisa komen-komen di kolom komentar kami. Terima kasih Gus. Sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi